teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Nuridati dengan NIM 2280210026. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, kita akan belajar tentang sholat dan keutamaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna awwala yuhasabu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab bil abdu pada seorang hamba yaumal kiamah pada hari kiamat min amalihi sholatu adalah sholatnya. Fa in sholahat, apabila sholatnya baik, faqad aflaha, maka sungguh dia beruntung, wanjaha, dan berhasil. Fa in fasadat, maka apabila sholatnya rusak, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia gagal dan rugi. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah yang diwajibkan kepada muslim laki-laki maupun perempuan berupa perbuatan atau perkataan dengan syarat-syarat dan rukun yang ditentukan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Untuk syarat-syarat sholat yaitu ada beragama Islam, balik dan berakal, suci dari hadas dan najis, suci pakaian, tempat, dan badan, menghadap kiblat, menutup aurat, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah, dan telah memasuki waktu sholat. Untuk rukun-rukunnya yaitu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, jika tidak mampu berdiri boleh duduk, jika tidak mampu duduk boleh berbaring, dan jika tidak mampu berbaring maka boleh dengan isyarat. Yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, ruku serta tumaninah. Yang keenam, i'tidal serta tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud serta tumaninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12, salam pertama. Yang ke-13, tartib. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat fardu yang wajib kita kerjakan ada 5, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sholat selain menjadikan tubuh kita menjadi sehat, sholat juga mempunyai beberapa keutamaan.
Di antaranya yaitu sholat sebagai cara untuk mengingat Allah. Dengan sholat, secara tidak langsung kita mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan lakukanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah At-Toha ayat 14. Keutamaan sholat yang kedua yaitu sebagai penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Keutamaan sholat yang ketiga yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan keutamaan yang keempat yaitu sholat sebagai penghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surah Hud ayat 114. Itu tadi beberapa keutamaan sholat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, itu asalnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.